Hai, welcome to Redefine Grace bersama saya Joel Berhitu. Saudara-saudara, kita akrab dengan istilah pelayanan. Dan seringkali pelayanan itu menjadi sebuah standar, menjadi sebuah ukuran waktu kita menilai diri kita sendiri atau waktu kita menilai orang lain. Contohnya, ketika seorang wanita dia mencari pasangan hidup dan dia menemukan seorang pria di gereja dan pria itu pelayanan. Pasti buat wanita itu pria ini memiliki nilai tambah. Kenapa? Karena dia pelayanan. Pasti rohaninya bagus. Atau contoh yang lainnya, ketika kita berurusan bisnis dengan seseorang dan orang itu berkata bahwa dia pelayanan di gereja A atau dia pelayanan di gereja B, maka kita akan mulai merasa lebih yakin, merasa lebih aman karena kita percaya bahwa dia orang pelayanan, dia pasti bisnisnya bagus, dia pasti bisnisnya jujur, dia pasti akan mendukung saya. So, pelayanan seringkali menjadi satu standar kerohanian seseorang. Pelayanan seringkali menjadi satu standar bahwa orang ini adalah orang yang baik. Orang ini adalah orang yang benar, karakternya bagus. Tapi ternyata saudara, pelayanan berbeda dengan karakter kehidupan seseorang. Pelayanan atau kegiatan rohani bukanlah jaminan kedewasaan rohani atau pemulihan diri seseorang. Karena semua kembali lagi adalah pilihan masing-masing. Apakah kita mau membuka diri bagi Tuhan dan memulihkan diri kita sampai kepada kedalamannya? Justru bahayanya karena kita pikir kita baik, kita sudah bagus, maka kita tidak lagi membuka diri kita kepada Tuhan untuk mengerjakan sesuatu pada kedalaman hidup kita. Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam kedalaman diri saudara dan saya setiap hari. Bukan hanya sekedar mengagumi apa yang dilihat orang di permukaan. Yang hari ini mungkin orang akan menilai sebagai suatu standar dan ukuran tentang kebaikan kita. Tuhan mau mengerjakan sesuatu jauh kepada kedalaman hati kita. Amsal 21 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ayat ini mengatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut siapa? Menurut pandangannya sendiri. Semua orang akan merasa saya baik, saya benar, yang salah orang lain. Saya baik-baik saja dan saya tidak perlu dipulihkan. Saudara, sekali lagi ayat ini mengatakan kepada kita bahwa semuanya itu terkadang hanya ada pada pemikiran kita sendiri. Kita berpikir bahwa jalan kita lurus, tetapi Tuhan yang menguji hati. Tuhan melihat sampai kepada kedalaman hati kita. Setiap bagian yang Tuhan mau kita pulihkan di hari-hari yang lalu, di hari-hari yang mungkin kita sudah lupakan itu, yang mungkin kita sendiri tidak sadari itu. Tapi Tuhan mau memulihkan semuanya. Tuhan mau mengerjakan lebih dalam daripada hanya sekedar di permukaan. Tuhan mau memulihkan kehidupanmu, semua luka-lukamu, semua trauma, semua mungkin rasa tertolak, rasa ditinggalkan, rasa sendiri. Apapun itu juga, insecurity kita, Tuhan mau hari ini memulihkan di bagian terdalam dalam kehidupan kita. Sehingga pelayanan tidak lagi menjadi suatu topeng, tidak lagi menjadi satu tameng untuk kita membenarkan diri kita. Tetapi kita memiliki urusan secara pribadi dengan Tuhan di dalam kedalaman hati kita. Amin.